Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran Surat Al-An'am ayat 162, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada Quran Surat Al-An'am ayat 162 itu sebuah komitmen, sebuah kalimat yang terkait dengan ikrar kita bahwa sesungguhnya salat yang kita lakukan dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun yang melalui hubungan sesama manusia, dan komitmen bahwa hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Allah yang sebagai pemilik pemelihara alam semesta ini. Untuk itulah maka sebagai bukti di dalam rukun Islam, kalau seorang muslim telah melafadzkan dua kalimat syahadat, yang pertama adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dua kalimat syahadat ini harus dibuktikan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau rukun Islam yang kedua itu adalah salat, lakukan salat itu dengan niat karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, lakukan salat itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, aturan-aturan baik yang terkait dengan rukun qalbinya, rukun fi'linya, rukun qaulinya. Ini perlu kita memiliki ilmu tentang salat. Kemudian yang kedua, wanusuki, ibadahku. Jadi apapun yang kita lakukan itu tentunya diniati untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Allah memerintahkan untuk memakmurkan bumi Allah sebagai bagian daripada tugas manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Jadi apapun yang kita lakukan, baik hubungan secara langsung dengan Allah maupun dalam urusan muamalah duniawiyah, itu harus berkaitan dengan niat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematian kita itu semuanya bermuara untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik
sebagai penguasa yang kita yakini yang bisa memberikan seluruh apa yang ada di dunia ini yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah menciptakan, memiliki kekuasaan, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a lillah. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Untuk itulah dengan keikhlasan, dengan dasar 2 kalimat syahadat, semua amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat dengan kalimat tuba kepada para mukhlisin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, tuba lil mukhlisin alladzina idza hadaru lam yu'rafu. Selamatlah para mukhlisin, yaitu orang-orang yang bila hadir tidak dikenal, wa idza ghabu lam yuftaqadu, bila tidak hadir tidak dicari-cari. Ulaika hum masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin zalman. Mereka pelita hidayah, mereka selalu selamat dari fitnah kegelapan. Jadi orang yang dengan ikhlas melakukan seluruh aktivitas kehidupannya itu disebut dengan mukhlisin, sehingga Rasulullah mengucapkan selamat dengan istilah tuba. Mengapa demikian? Bahwa seorang yang mukhlis, yang ikhlas melakukan apapun yang memang menjadi kewajibannya, baik dalam melaksanakan tugas ibadah maupun dalam melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi, itu cirinya mereka tidak akan pernah sombong kalau berhasil, tidak putus asa kalau gagal, tidak lupa diri menerima pujian, dan tidak mundur dengan cacian. Karena banyak sekali di dalam kehidupan ini, kadang-kadang seseorang akhirnya menjadi putus asa karena dicela, kemudian tidak melanjutkan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia hanya berbuat semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gambaran seseorang yang telah berikrar bahwa sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah, itu gambaran yang dikatakan orang yang telah mencapai tingkatan yang disebut dengan mukhlis. Nah, sebagai contoh ya pada kehidupan para sahabat, seperti kisah Khalid bin Walid, sang jenderal panglima perang yang selalu berhasil dalam setiap peperangan. Karena
Khalifah Umar bin Khattab khawatir terjadi pengkultusan terhadap Walid, beliau segera memberhentikannya dari jabatan panglima untuk kemudian menjadi prajurit biasa. Penurunan status secara drastis menurut ukuran dunia itu sama sekali tidak merubah Khalid di dalam berjihad di jalan Allah. Bahkan beliau mengatakan, saya berperang bukan karena Umar, tetapi karena Allah. Bagi Khalid bin Walid tidak ada bedanya berperang sebagai jenderal dengan berperang sebagai prajurit. Masing-masing berjuang sesuai dengan fungsinya dan sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini sering kita dilupakan dengan persoalan status. Maka seorang mukhlis yang telah berkomitmen dengan ikrarnya, inna salati wa nusuki, akan selalu bersemangat dalam beramal. Pujian tidak membuat dia terbuai dan cacian tidak membuat dia mundur. Yang dicarinya hanyalah ridha Allah semata. Tapi seorang yang tidak ikhlas, yang lupa dengan apa yang diikrarkan di dalam bacaan syahadat maupun pada doa iftitah dalam sholat, yang menggunakan wahjatu, di situ pasti ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, ini orang yang tidak berkomitmen dengan ikrar yang telah diucapkan itu biasanya akan cepat terbuai dan lupa diri bila mendapatkan pujian, dan cepat berputus asa menghadapi segala rintangan dalam perjuangannya yang tentunya penuh dengan kekecewaan. Sehingga bagaimana kita sebagai umat Islam, ya terutama kita sebagai perempuan yang kadang-kadang memang begitu berharap sekali dengan pujian, ya, bahwa kita berharap dapat ucapan selamat yang dikatakan tuba oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kehadiran kita itu tidak selalu menjadikan kita itu karena banyaknya apa yang telah kita miliki yang menjadi kebanggaan. Ya, banyak orang bingung ketika tidak mendapatkan penghargaan karena kaitannya dengan status kepangkatan, status dari kedudukan. Ini yang harus kita hindari. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah apa yang kita ikrarkan di dalam dua kalimat syahadat maupun di dalam bacaan doa iftitah yang sering dibaca oleh Rasulullah pada salat malam, yang mengandung kalimat ikrar sebuah komitmen. Bagaimana kita sudah bisa mencapai tingkatan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, karena itu diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk pengabdian seorang hamba, ketaatan kepada Tuhannya, bahkan sudah bisa mencapai tingkatan bahwa beribadah karena sebagai wujud syukur dan rasa cintanya kepada Tuhannya yang telah memerintahkan lewat Rasulnya.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.